Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Malam ini Rabu 19 Agustus 2020 kita akan mengikuti ibadah pertangyangan keluarga dengan tema Merdeka dari Perbudakan. Firman Tuhan akan dilayani oleh calon pendeta Elisa Siahaan STH, liturgis Situa Relmine Sipahutar, dan doa syafaat dipimpin oleh calon pendeta Titus Antonius Gultom STH. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang sungguh. Kita bersaat teduh dan berdoa sejenak, diiringi nyanyian buku ND HKBP nomor 815 ayat 2, Ulido Tiki Nahom. Selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Untuk saat ini kita boleh beribadah sebagai perayaan keselamatan kita. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 3 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku Ende nomor 443 ayat 2 dan 3. Dung Tuhan Yesus. Rohaki Jumolo Yesus siluami Pangirimon tolong nuri Mangalo dosa nang rohaki Tabaritahon holong naik di dia Merdeka di dalam Yesus Kristus. Yesus datang sebagai penyelamat. Ia mengajak manusia agar merdeka dari akar penyebab penderitaan, yaitu dosa. Sebagaimana dikatakannya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kemerdekaan berarti pemerdekaan yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa dan ketakutan. Kemerdekaan hanya terwujud jika manusia merdeka dari kehendak sendiri dan kepentingan sendiri, seperti dikatakan Paulus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kemerdekaan tanpa pamrih, kehendak dan kepentingan sendiri merupakan panggilan pribadi setiap manusia, seperti yang dikatakan Paulus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kehidupan Kristiani diatur dengan hukum roh, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Lewat kemerdekaan ini,
orang Kristen dibebaskan dari dunia, dari nafsu, dari daging seperti tuturan Paulus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jikalau memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Merdeka di dalam Yesus Kristus menjadikan umat percaya menjadi hamba Allah dalam pengabdian suci untuk menjadi pelayan bagi semua manusia. Seperti dikatakan Paulus, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya Tuhan, tuntunlah kami selalu supaya menghidupi kemerdekaan yang daripadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 443 ayat 1 dan 2. Kau sukacita. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu. Haleluya. Bila kau hadir, kami tak khawatir. Kuasa iblis, kuasa maut, kau mengalahkan tiap ancaman. Kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Allah untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami hingga pada malam hari ini. Kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami, pelayanan kami dalam satu hari ini. Tuhan memberikan kepada kami semangat, kekuatan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan kami. Ya Tuhan Allah kami, pada malam hari ini kami bersekutu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Dan pada malam hari ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Yang
yang pada saat ini dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberikan semangat. Kiranya Tuhan menjauhkan dari mara bahaya, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sehingga menghasilkan rezeki yang terbaik, yang terindah dari Tuhan, untuk mencukupkan segala kebutuhan tiap-tiap keluarga. Ya Tuhan Allah kami, pada jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam mencari pekerjaan, Tuhan kasihanilah. Dengarkanlah setiap doa mereka dan seruan mereka, dan kiranya Tuhan menunjukkan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan talenta yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas, bekerja, dan menghasilkan rezeki yang daripada Tuhan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Demikian juga ya Tuhan Allah, untuk para orang tua yang telah Tuhan satukan menjadi keluarga. Ingatkanlah ya Tuhan setiap orang tua untuk setiap tugas mereka, untuk memberikan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan di tiap-tiap keluarga, sehingga anak-anak Tuhan senantiasa menjadi anak yang mencintai firman Tuhan, yang kaya akan nasihat-nasihat yang terindah dari para orang tuanya. Berikan juga ya Tuhan Allah semangat bagi para orang tua yang saat ini harus menjadi guru bagi anak-anak mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ketika anak-anak Tuhan harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Berikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka, sehingga mereka boleh menuntun dan membimbing anak-anak Tuhan mengikuti setiap pelajaran yang telah diberikan para guru mereka. Demikian juga anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hati yang selalu rindu dan haus akan nasihat-nasihat orang tuanya. Berikan hati yang senantiasa setia ya Tuhan Allah untuk mengikuti setiap pembelajaran yang mereka terima dari rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah kami juga mau berdoa untuk para orang tua kami yang kini memasuki usia lanjut. Tuhan kasihanilah, tolonglah mereka ya Tuhan Allah dalam menjalani hari-hari tua mereka. Berikan semangat dan sukacita bagi para orang tua kami, dan kiranya Tuhan berkenan memakai mereka untuk menjadi tempat kami menimba ilmu, pengalaman, nasihat-nasihat yang terbaik bagi generasi-generasi muda. Berikan kesehatan bagi para orang tua kami, sehingga mereka boleh bersuka cita menjalani hari-hari tua mereka. Ya Tuhan Allah kami, demikian juga ya Tuhan Allah untuk setiap program gereja Tuhan secara khusus HKBP Rumbai ini yang telah diprogramkan di awal tahun kemarin. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan membantu kami, seluruh para full timer, para halado dan seluruh jemaat Tuhan, untuk melaksanakan setiap program yang sudah ditentukan, sehingga boleh kami laksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami ini, ketika kami mengingat ulang tahun negara kami yang ke-75. Mengingatkan kami ya Tuhan Allah untuk semangat persatuan yang telah dikerjakan para pahlawan kami. Dan kiranya ya Tuhan Allah, semangat itu boleh senantiasa hadir dalam seluruh pribadi bangsa Indonesia ini. Kami mengakui ya Tuhan Allah, ada banyak perbedaan di tengah-tengah bangsa kami ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa perbedaan kami telah menjadi kekuatan bagi kami ketika kami boleh bergandengan tangan, saling membantu, saling melengkapi dalam mencapai cita-cita bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Tanah Karo, erupsi Gunung Sinabung. Tuhan kasihanilah, kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi saudara-saudari kami yang mungkin saat ini masih mengalami trauma. Mereka harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Kiranya Tuhan
yang memulihkan perasaan mereka. Terlebih anak-anak Tuhan yang secara psikologi mereka tentu merasa takut. Tuhan berikan penghiburan sehingga mereka boleh bangkit dari keterpurukan ini. Dan biarlah ya Tuhan Allah, Tuhan mendatangkan berkat-berkat Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka di tengah-tengah bencana alam yang dialami saudara-saudari kami ini. Biarlah ya Tuhan Allah, pemerintah kami bergerak dengan cepat untuk memikirkan mereka sehingga mereka boleh dipulihkan dan boleh melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Dan para pemerintah kami ya Tuhan Allah, tolonglah mereka dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan, sehingga setiap kebijakan dan keputusan mereka itu boleh menciptakan perdamaian, kesatuan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Allah untuk bencana alam yang dialami oleh dunia ini, COVID-19 yang saat ini masih hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami. Kiranya Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik agar kiranya COVID-19 ini boleh segera berlalu. Tolonglah ya Tuhan Allah para medis yang sampai saat ini masih harus terus berjuang untuk merawat saudara-saudari kami yang sudah terpapar COVID-19, sehingga mereka boleh semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesembuhan mereka. Demikian juga ya Tuhan Allah untuk keluarga yang sampai saat ini tidak boleh bertemu dengan keluarga mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan kasihanilah. Kiranya Tuhan yang memberikan hati yang teguh dan percaya bahwa keluarga mereka akan Tuhan sembuhkan. Dan keluarga para dokter juga ya Tuhan Allah yang mungkin sudah sedia kala lama belum bertemu dengan mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita dan keyakinan dan keteguhan hati bahwa keluarga mereka yang saat ini berjuang melayani dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Allah kami mengaku ya Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kasihanilah kami, ampuni kami dari setiap kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-Mu yang terkasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita yang berguna untuk memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 743 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Oh Tuhan, togu-togu maaf. Manjohan
Yabe panoloy diho. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, terima kasih untuk setiap anugerah dan rahmat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan di malam yang berbahagia ini Tuhan, ketika seluruh keluarga Kristen jemaat Tuhan HKBP Rumbai saat ini sedang duduk bersama untuk melakukan ibadah pertangyangan keluarga, untuk memuji memuliakan Tuhan, dan akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupannya. Biarlah Tuhan mengaruniakan Roh Kudus, menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh diam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah pertangyangan keluarga hari ini, tanggal 19 Agustus 2020, tertulis dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 13 sampai 17. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang sejarah kehidupan manusia tentu telah terjadi berbagai peristiwa. Di dalam peristiwa itu ada peristiwa yang manis dan ada juga peristiwa yang pahit. Ada kisah, ada tragedi kesedihan, tetapi ada juga kisah sukacita. Sampai saat ini, seluruh manusia di dunia ini terus bergumul dalam menjalani dan melewati peristiwa demi peristiwa di dalam hidupnya. Dengan pengalaman kehidupan itu, seluruh manusia mau tidak mau harus belajar, harus juga beradaptasi agar tetap bertahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan dari surat Petrus yang sudah kita baca tadi, itu merupakan goresan dari sebahagian surat penggembalaan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di berbagai tempat. Jemaat-jemaat Kristen saat itu dalam pergumulan yang berat. Kita nanti bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 1. Jemaat sedang menghadapi tantangan dari luar dan dalam kekristenan itu sendiri.
termasuk kekejaman dari Kaisar Romawi di masa itu. Isu minoritas, isu sebagai agama yang terlarang pun sering dituduhkan kepada orang-orang Kristen. Dilakukannya diskriminasi dan persekusi itu sudah hal yang biasa dialami oleh jemaat Kristen. Dan itulah menjadi bagian pergumulan para jemaat Kristen saat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan situasi saat itu hanya ada dua pilihannya, yaitu apakah mereka setia atau memilih mundur sebagai orang Kristen. Di saat itulah Rasul Petrus menggembalakan hati dan jiwa jemaat Kristen saat itu sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kristen adalah jati diri yang melekat, yang mengubahkan hidup seseorang menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Dalam identitas kita sebagai orang percaya, umat pilihan Allah yang telah merdeka, kita memiliki tanggung jawab. Martin Luther pernah mengatakan bahwa tentang kebebasan atau kemerdekaan di dalam kekristenan, kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan di dalam keterikatan. Orang Kristen yang merdeka sekaligus juga orang Kristen yang terikat. Untuk itu, ada hal-hal penting untuk kita sadari dari firman ini sebagai orang Kristen yang merdeka dan juga sekaligus orang Kristen yang terikat. Yang pertama, kita akan melihat setiap orang Kristen pasti masih membutuhkan tuntunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas pemahaman itulah Rasul Petrus memberikan tuntunan yang baik yang berkaitan dengan bagaimana seorang Kristen harus bersikap. Rasul Petrus mengangkat di dalam ayat yang ke-13 yaitu sikap kepada pemerintah. Dalam hal itu Petrus mengajak orang Kristen agar tunduk kepada hukum dan juga kepada para penegak hukum. Hukum yang dimaksud adalah segala peraturan dan ketentuan yang berlaku saat itu. Sekalipun penguasa Romawi sangat kejam, tetapi Rasul Petrus tidak ingin ada pemberontakan dari orang-orang Kristen. Menjadi pemberontak bukanlah solusi akhir dari semua persoalan. Hukum dan aturan dibuat bukan untuk dilanggar, apalagi untuk dirusakkan, tetapi untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan untuk menjadi teratur. Orang yang merdeka adalah orang yang memiliki keteraturan. Orang yang merdeka adalah orang yang memiliki keteraturan. Untuk itulah orang percaya bertanggung jawab untuk tetap hidup di dalam tuntunan. Tidak hanya dia sebagai seorang Kristen yang dituntun oleh firman Allah, tetapi dia juga sebagai warga negara yang dituntun dalam aturan-aturan. Lalu yang kedua, orang Kristen dituntun untuk menjadi orang yang taat akan hukum dengan dalil karena Allah, karena Tuhan. Kelanjutan dari poin yang pertama tadi yaitu adalah karena Tuhan.
kita tunduk, kita taat kepada pemerintah dan para penegak hukum adalah karena Tuhan. Apa maksudnya hal ini? Taat karena Tuhan atau taat di dalam Tuhan adalah ketaatan yang sangat bernilai spiritualitas yang tinggi. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang tulus dan juga yang kritis. Rasul Petrus mau jemaat Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus tunduk dan taat pada hukum dan para penegak hukum oleh karena Allah, bukan karena kuasa dari oknum yang memerintah itu. Jadi dasar ketundukan orang Kristen adalah karena Allah. Firman Tuhan dalam Titus 3 ayat 1 mengatakan, ingatkan mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, seorang reformator Johannes Calvin pernah berkata, sebagai warga negara sorga, tidak berarti harus mengasingkan diri dari segala aktivitas duniawi, tetapi justru memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, warga gereja, dan juga negara. Itu adalah mandat budaya yang harus dipikul oleh orang-orang percaya sesuai dengan yang tertulis pada firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Bahwa tanggung jawab orang percaya yang kedua adalah memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum percaya. Lalu yang ketiga, orang Kristen dituntun agar tetap melakukan yang baik serta mengerjakan apa yang baik, khususnya terhadap sesamanya manusia, sekalipun dalam situasi darurat atau berbahaya. Bapak Ibu, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya, kita tidak boleh hidup sekehendak hati kita. Tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang tidak seiman, dan juga mengasihi saudara-saudara. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther tadi, kebebasan seorang Kristen adalah kebebasan di dalam keterikatan. Dalam segala hal kita sudah merdeka, bebas. Ada hak autoritas kita untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Tetapi kata Luther, ingat, pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan merdeka, dengan bebas, kita juga terikat kepada kehendak Kristus. Jadi Kristen yang merdeka adalah Kristen yang terikat dengan kehendak Kristus. Itulah ikatan kita. Orang Kristen yang merdeka adalah orang Kristen yang terikat dengan kehendak Kristus. Dan kehendak Kristus adalah mari untuk selalu berbuat baik. Maka tanggung jawab orang yang merdeka juga adalah melayani. Ketika dia berbuat baik, maka dia sedang melayani. Di sini dipakai Rasul Petrus kata agatopoio, yaitu melakukan yang baik menurut hati, dari hati yang bersih, yang suci, yang kudus. Oleh karenanya, ketika orang yang sudah dimerdekakan itu terikat pada kehendak Kristus, maka melayani sesama manusia bukan sekedar berbuat sesuatu pada orang-orang di sekitar kita. Namun dari keberadaan kita itu menjadi
manifestasi dari wajah Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Melayani dengan menghormati dan saling membagi ruang persekutuan dengan saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang keempat adalah jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Rasul Petrus juga mengingatkan orang-orang yang sudah merdeka jangan menyalahgunakan kemerdekaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai di masa sekarang, pergumulan kemanusiaan tidak pernah berhenti. Baik itu pergumulan agama, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan yang saat ini sedang kita alami bersama, dan lain-lain. Persaingan agama-agama juga sangat terasa di masa sekarang. Bahkan karena persaingan itu, acap kali sering terjadi perdebatan, pertentangan, diskriminasi, dan perbuatan yang menjelek-jelekan agama minoritas. Andai kata itu semua dituduhkan kepada kita orang-orang Kristen, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen yang merdeka? Ditambah lagi mungkin banyaknya isu minoritas, isu kafir dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita sebagai seorang Kristen yang bebas tetapi menyalahgunakan kebebasan itu, kita bisa bertindak semena-mena. Kemanusiaan bisa saja menjadi hal yang kita nomor duakan. Kalau kembali mengingat apa yang dikatakan Luther, walaupun kita adalah orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang bebas, tetapi ingat, kita semua terikat kepada kehendak Kristus. Oleh karenanya, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita dituntun untuk menghentikan segala tuduhan-tuduhan itu dengan cara membuktikan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang cinta akan damai dan terbuka dalam persahabatan. Artinya marilah senantiasa memperlihatkan perilaku yang baik, perilaku hidup yang benar, dan mengerjakan apa yang benar. Kita melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara sorga dan juga warga negara Republik Indonesia ini. Sebab hanya dengan perilaku yang benar itulah kita mampu membungkam semua tuduhan yang negatif yang dituduhkan kepada kita. Bagaimana kita menjadi manifestasi wajah Kristus bagi dunia, itulah yang perlu kita bangun di dalam kemerdekaan kita sebagai seorang Kristen dan sebagai warga negara yang merdeka saat ini. Sekarang Bapak Ibu, kita boleh menyelidiki hidup kita. Bagaimanakah perangai kita masing-masing sebagai seorang yang merdeka? Apakah kita menjadi orang merdeka yang sembrono? Orang merdeka yang bebas sesuai dengan kehendak bebas dirinya sendiri? Ataukah kita tetap menjadi orang yang merdeka sekaligus terikat di dalam kehendak Kristus? Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengerjakan apa yang baik sesuai dengan pekerjaan dan posisi kita masing-masing? Ketika kita melakukan yang baik, perbuatlah
dari kesadaran hati dan kesadaran iman. Bukan karena dipaksa-paksa ataupun karena terpaksa. Perbuat jugalah karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Orang yang merdeka adalah orang yang terikat, orang yang taat dan teratur. Taat untuk berperilaku dan melakukan hal-hal kebenaran, dan teratur di dalam melakukan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga merdeka tidak hanya secara spiritualis. Secara nasionalis pun kita adalah orang-orang yang merdeka. Dan itu telah kita peringati di tanggal 17 Agustus yang lalu. Oleh karenanya sebagai umat Kristiani dan sekaligus sebagai masyarakat Indonesia yang merdeka, marilah menjadi warga negara yang baik, warga negara yang taat. Karena kemerdekaan adalah milik mereka yang taat. Termasuk ketika kita menaati segala protokoler kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah kepada kita saat ini sebagai dukungan kita memutus mata rantai penyebaran virus corona dan untuk keselamatan diri kita sendiri dan juga keselamatan sesama. Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Di tengah-tengah keluarga Kristen, marilah kita juga menjaga nama baik keluarga, juga menjaga nama baik kekristenan kita, juga menjaga nama baik kita sebagai warga negara Indonesia yang merdeka. Caranya bagaimana? Caranya dengan terus berkarya dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Marilah menjadi orang yang merdeka tetapi tetap terikat kepada kehendak Kristus. Tetap tunduk pada aturan yang berlaku dan bukan menjadi manusia pemberontak yang hanya sibuk merusak yang sudah baik. Semoga kita terbebas dari bentuk-bentuk perbudakan apapun dalam hidup ini, terutama dari perbudakan dosa, keinginan daging, iblis, dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Dan marilah menjunjung tinggi hakikat kemerdekaan di dalam hidup kita sebagai orang yang merdeka, tetapi orang yang terikat di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Allah menolong kita agar kita tetap melakukan kebaikan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah memerdekakan kami ya Tuhan dari kuasa dosa dan maut di dalam pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami itu Tuhan, kiranya itu yang selalu mendorong kami agar kami menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang mewujudkan kehendak Kristus di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang Kristen yang menjadi wajah Kristus bagi dunia melalui perbuatan kami ketika kami tunduk dan taat kepada pemerintah kami, ketika kami saling menghormati, ketika kami mengusahakan keadilan, kerukunan dan juga kedamaian bagi sesama kami. Dan ketika kami mengusahakan perbuatan baik sebagai buah dari anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tolong kuatkan kami Tuhan, agar kami menggunakan kemerdekaan yang telah Engkau berikan itu dengan bijaksana. Kami menjadi orang-orang yang bebas merdeka, tetapi sekaligus orang-orang yang terikat di dalam kehendak Kristus. Biarlah Roh Kudus yang daripada Tuhan anugerahkan bagi kami, agar kami mampu untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan itu kami lakukan kembali di tengah-tengah kehidupan kami yang bisa terwujud, dilihat, didengar dan juga dirasakan oleh sesama kami. Biarlah Tuhan juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Entah itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah negara ini.
Biarlah Tuhan senantiasa menuntun mereka agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang selalu memakai kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengemban segala tugas dan tanggung jawabnya. Dan biarlah Tuhan juga yang menguatkan kami, agar kami tunduk atas segala aturan yang telah diberikan bagi kami, terkhusus aturan protokoler kesehatan yang diberikan pemerintah bagi kami ya Tuhan untuk keselamatan diri kami. Biarlah Tuhan mengetuk pintu hati kami ketika kami abai atas setiap protokoler yang diberikan bagi kami. Biarlah kami melihat itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kami dari wabah virus yang saat ini masih meresahkan kehidupan kami. Tuhan Allah, ketika kami seluruh jemaat Tuhan akan beristirahat, memulihkan tenaganya untuk kembali beraktivitas pada besok hari, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, dan hantarkanlah kami di malam yang penuh dengan ketenangan ini, agar ketika kami meletakkan kepala kami, Tuhan boleh memulihkan tenaga kami, dan kami boleh bangun pada besok hari memiliki tenaga dan kesehatan yang baru, dan untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan Allah atas setiap kesalahan dan kelemahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami, ampunilah kami, dan dengan pengampunan yang Engkau berikan bagi kami, kiranya itu yang melayakkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dengan rasa syukur mari kita memberikan persembahan kita dan menyanyikan dari buku nyanyian HKBP nomor 791 ayat 2 dan ayat 3, Laskar Kristus Maju. Laskar yang berjaya, umat beriman, yang teguh berjalan dengan Tuhannya, tubuh dari Kristus, gereja yang esa, satu dalam satulah iman. Laskar Yesus Kristus, majulah perang, angkat panji kudus, pasti kau menang. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal,
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami menghimbau agar kita semua tetap berhikmat dan berusaha untuk menjaga dan memprotek diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Marilah tetap berdoa, disiplin dan budayakanlah hidup patuh akan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, hindari kontak fisik, dan marilah selalu berpola hidup sehat. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.